Selebritas, Denada tengah menjadi sorotan usai digugat oleh seorang pria bernama Reza Rizky Rosano atas dugaan penelantaran anak. Ya, seorang pemuda asal Banyuwangi, Jawa Timur, tiba-tiba aja muncul dan mengaku sebagai anak kandung Denada. Gak hanya itu aja selebritas, ia juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan isi gugatan soal dugaan penelantaran anak selama 24 tahun. Gugatan itu sudah masuk sejak 26 November 2025 dan akan memasuki tahap mediasi yang rencananya akan digelar pada hari ini, 15 Januari 2026. Dan penyanyi berusia 47 tahun itu juga digugat sebesar 7 miliar rupiah. Kasus hukum ini pun turut jadi perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Lantas, seperti apa Bang Hotman melihat posisi Denada yang digugat atas dugaan penelantaran anak? Kalau sudah dituntut berarti dia menempuh upaya hukum perdata. Itu pasti larinya 1365 dugaan perbuatan melawan hukum. Bisa pidana, bisa perdata. Tapi pidana belum ada presiden. Pembuktiannya adalah saya selama ini tidak pernah kau kasih nafkah, kau di mana, aku di mana. Uang sekolah saya tidak dibayar, ini pembuktiannya. Adapun alasan Reza menggugat sang ibu karena baru sekarang mengetahui kalau Denada ibu kandungnya. Lantas, perlukah dilakukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran kalau pria yang kini tinggal di kampung halaman Denada Banyuwangi itu adalah anak sang artis? Di luar nikah, kalau di luar nikah kan tetap ada hubungan hukum sama ibunya. Nggak perlu tes, kalau selama ibunya mengakui anak ya udah. Nggak perlu tes DNA, ibunya yang dituntut kan, bukan bapaknya. Jadi nggak perlu tes DNA. Anak di luar nikah itu adalah anak ibunya. Anak di luar nikah itu adalah anak ibunya. Selebritas, sosok pria yang mengaku anak kandung Denada yang bernama Reza itu pun sempat dibenarkan oleh mantan asisten rumah tangga keluarga Denada. Dari pengakuan Bu Sopiah dulu, ia memang sering diajak ke Banyuwangi, daerah asal almarhumah Emilia Contessa ibunda Denada. Bahkan kalau momen lebaran sang ART bernama Sophia ini bisa hingga 2 minggu berada di sana. Jadi, ia pun akui pernah melihat Reza. Tapi benarkah Reza memang anak Denada? Kalau saya sih pernah ketemu nih anak, tapi kan aku nggak tahu kalau itu anaknya Mbak Dena ya kan. Setahu saya itu dari dulu tuh sama Bu Emil ya kan, gitu. Ngomong bukan anaknya Mbak Dena, bukan. Ya mungkin saudaranya apa anak siapa aku nggak tahu, emang pernah lihat juga saya gitu. Intinya saya tahunya punya anak satu namanya Aisyah gitu aja. Jauh dari kehidupan mewah, Reza sebenarnya lahir di Jakarta. Namun sejak bayi sudah dibawa ke Banyuwangi dan dititipi sama adik dari almarhumah Emilia Contessa, ibunda Denada. Dan Tessa Mariska juga mengaku kalau ia mengetahuinya. Bahkan Tessa tahu persis siapa sosok ayah dari Reza yang selama ini publik belum tahu. Benarkah masih berasal dari kalangan selebriti juga? Keluarga yang dititipin, katanya keluarga yang dititipin. Malah keluarga bilang, kalau nanti panjang, ini kan somasi ini Kamis, somasi kedua. Kalau nanti panjang, mereka pun bersedia di tes DNA. Dan mereka menjamin bahwa 99,9% adalah anak dari D. 99,9% adalah anak dari D. Kalangan dunia entertain. Iya. Inisialnya ini yang dia pernah dekat. Ini aku nggak mau nunjuk ya. Yang dia pernah dekat dan cocokologinya agak-agak sama nih. Satu inisialnya T dan satu lagi inisialnya J. Meski kabar ini sontak membuat Denada jadi sorotan, tapi kehidupannya masih terus berjalan. Ia tetap beraktivitas menjalani hari-harinya dari syuting hingga jadi pelatih Zumba. Orang Ketapang. Aku tuh pernah tahu ke Ketapang, tapi dulu banget. Di momen seperti ini membuat Denada juga makin merindukan sosok almarhumah ibunda yang pada tanggal 2 Januari 2025 lalu telah meninggal dunia. Di mana sebagai anak tertua dan perempuan satu-satunya, ia sangat dekat dengan Emilia Contessa. Dan sang bunda adalah support system terbesarnya jika sedang ditimpa masalah. Lalu seperti apa kerinduan Denada kepada orang yang paling disayanginya itu? Sampai sekarang saya ngomongin beliau pun masih sedih gitu. Kalau ingat beliau pun masih nangis. Kalau ingat bahwa beliau udah nggak ada, saya pun masih sedih gitu. Jadi kayaknya
walaupun orang selalu bilang waktu yang akan menyembuhkan, tapi kayaknya itu hanya menyembuhkan untuk hal-hal tertentu. Mungkin kalau untuk rasa kehilangan ditinggal seorang ibu tuh kayaknya nggak akan pernah ada.